Siapa calon pemimpin Rohel yang paling cerdas, inovatif, dan religius? KPU Rokan Hilir menggelar debat publik calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir tahun 2020. Debat ini sebagai pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang calon tersebut sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih 9 Desember 2020. Siapa calon pemimpin Rohel yang paling cerdas, inovatif, dan religius? Debat yang digelar Rabu 18 November tahun 2020 malam mulai pukul 2 sang pemimpin yang cerdas, inovatif, dan religius bisa disaksikan oleh kanal analisis Trikini.com. Kurang sinkron tema yang dipilih dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tim perumus karena tidak memfokuskan terkait kecerdasan, inovatif, dan religiusnya calon pemimpin, sehingga sulit untuk ditarik kesimpulan apa calon pemimpin yang cerdas, inovatif, dan religius tersebut. Meski demikian, untuk calon pemimpin yang cerdas, semuanya bisa terlihat dari awal hingga akhir acara. Meski kurang sinkron, dari 4 pasangan calon, masih sulit untuk dikatakan mereka memiliki kecerdasan yang luar antara calon bupati dan calon wakil bupati, karena masih ada calon wakil bupati yang hanya diam dan kurang bicara, melainkan banyak diborong oleh calon bupatinya. Kecerdasan ini bisa terlihat dari jawaban calon ketika diberikan pertanyaan sesuai amplop surat yang memberikan serta pertanyaan dari pasangan calon lain. Untuk kecerdasan, Trikini.com mengambil kesimpulan calon bupati Cutro Alika Esa paling cerdas, disusul Asri Azhar, Suratno, dan April Sintong. Untuk calon wakil bupati yang paling cerdas, Sulaiman SSLH, disusul Terus Jamaluddin, Muhammad Rafiq SAG, dan Fuad Ahmad. Lalu untuk calon yang paling inovatif merupakan calon yang mampu berdebat dengan berbagai terobosan calon bupati paling inovatif Cutro Alika Esa, disusul Asri Azhar, April Sintong, dan Suratno. Untuk calon wakil bupati yang paling inovatif, Sulaiman SSLH, disusul Terus Jamaluddin, Muhammad Rafiq SAG, dan Fuad Ahmad. Kemudian yang kurang religius merupakan kemampuan calon menjabarkan atau memberi penekanan terkait pengenalan akhlak dan keagamaan. Untuk calon bupati yang paling religius, Cutro Alika Esa, disusul Asri Azhar, April Sintong, dan Suratno. Untuk calon wakil bupati yang paling religius, Sulaiman SSLH, disusul Terus Jamaluddin, Muhammad Rafiq SAG, dan Fuad Ahmad. Namun karena pasangan calon merupakan gabungan calon bupati dan wakil bupati, maka jika dipilih untuk yang baik berpoin 3 sedang berpoin 2 kurang berpoin 1, maka pasangan calon yang paling cerdas, inovatif, dan religius Cutro Alika Esa, Muhammad Rafiq SAG dengan total poin 18, menyusul April Sintong, Sulaiman SSLH dengan total poin 17. Lalu posisi berikutnya Suratno, Terus Jamaluddin dengan total poin 12, dan Asri Azhar, Fuad Ahmad total poin 12. Ini hanya sekedar analisis dari Trikini.com dengan menyesuaikan tema debat, namun untuk pedoman tetap dikembalikan kepada hati nurani masyarakat sendiri. Balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir saat ini ternyata belum efektif karena outputnya belum jelas dan tidak lanjuti dengan mendistribusikan anak-anak muda kita yang dilatih dalam balai latihan kerja itu untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kenapa? Karena pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak tegas memberlakukan Perda Kabupaten Rokan Hilir pembagian 60% dan 40%. Penyerapan tenaga kerja lokal wajib diserahkan sebanyak 60%. Kemudian juga balai latihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir saat ini itu juga belum diikuti dengan pemberian modal kepada anak-anak muda kita yang dilatih dalam balai latihan kerja tersebut untuk melakukan kegiatan usaha mikro secara mandiri melalui bantuan tunai. Oleh karena itu, Camar memiliki misi dalam rangka meningkatkan ekonomi yang kuat. Balai latihan kerja ini juga harus disupport dengan tindak lanjutnya baik dalam rangka permodalan maupun kebijakan. Baik, mulai dari kata yang pertama. Terima kasih. Di samping tenaga kerja yang besar yang ada di Rokan Hilir menciptakan BLK yang disampaikan Balai Latihan Kerja tadi, tentunya
saya mengingatkan 01, ada lapangan-lapangan kerja baru yang kita ciptakan, ada investor-investor yang kita tanamkan untuk menanamkan investasinya di sana, ada usaha-usaha dari swasta yang kita tarik dari luar, tentunya menanamkan investasinya di tempat kita. Saya contoh saja sedikit. Rokan Hilir Bagan CPHP adalah tumpukan tenaga kerja yang paling besar di sana, yang paling banyak menganggur. Mengapa kita tidak gunakan nama Bagan CPHP penghasil ikan tersebut? Kalau nama penghasil ikan Bagan CPHP tersebut kita jual keluar, tentunya jualan nama market ini sudah ada di pasaran. Saran saya, tarik investor memasukkan modalnya ke Rokan Hilir di Bagan CPHP. Kalau tidak ada, dirikan BUMD untuk menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan yang ada di Bagan CPHP. Terima kasih. Ini salah satu dari Rokan Hilir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengacu program RPJMD Provinsi Riau, khususnya Rokan Hilir yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa, yaitu di sektor perkebunan, sawit, kelapa, dan karet. Kita telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang ada di Provinsi Riau untuk melakukan investasi di Kabupaten Rokan Hilir ini. Mudah-mudahan kerjasama kami yang selama ini kami lakukan dengan para investor yang ada di Kabupaten Rokan Hilir atau di luar Provinsi Riau itu sudah membuahkan hasil. Terutama sekali, banyak sekali sudah 32 PKS yang berdiri di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya pabrik PKS ini jelas dampak daripada tenaga kerja, terutama sekali anak-anak kita dapat terserap. Terima kasih. Baiklah, di sini kami menyimak tadi daripada calon nomor 02, katanya setelah mendirikan PKS sebanyak 32 buah. Jadi begini, sementara perkebunan yang ada di tempat kita sekarang ini banyak masuk di dalam kawasan hutan, macam mana kira-kira untuk calon 02? Sekarang perkebunan itu jalan sendirinya tanpa ada perizinan. Seharusnya kita sudah menjalankan program TORA supaya masyarakat serta pengusaha dan investor yang menanamkan sahamnya di tempat kita itu kita lindungi supaya dapat menambah PAD kita tentunya. Itu harapan kami kepada calon 02. Dan di sini tentunya PKS yang ada di tempat kita itu tentunya harus ada sumber dari mana pendapatan buahnya yang legal secara hukum. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah narkoba ini adalah memang masalah yang sangat pahit di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Tentu ini harus kita kendali bersama-sama, yaitu ketika kami nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, masalah narkoba akan menjadi masalah utama yang akan kami kejar. Strateginya bagaimana? Kami akan menghidupkan kembali pengajian TPQ, pengajian maghrib mengaji, dengan kami anggarkan biaya untuk kasih intensif bagi guru-guru ngaji. Dengan pembinaan akhlak tersebut, anak-anak itu akan selamat ke depannya. Dan kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar sama-sama bergerak untuk menjadikan narkoba bersama, serta menciptakan perda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua, bahwasanya narkoba adalah merupakan penyakit yang sangat luar biasa. Tadi mengatakan bahwanya ada upaya kami pemerintah yang terdahulu sudah ada, Pak. Yang jelas kerjasama dengan pihak kepolisian. Kalau bisa kita baca koran, di Pasir Limau Kapas itu menangkap hampir 15 kilo. Itulah tugas kita kerjasama. Kemudian dalam hal itu kita juga membina. Saya sebagai ketua BNK di kabupaten kota hanya bisa memberikan penyuluhan. Dan insya Allah kami sudah ajukan untuk dinaikkan, untuk ditingkatkan. Tak layak lagi kalau Mama Wakil Bupati sebagai ketua BNK, sebab kami tidak bisa menindak. Makanya upaya kami untuk 2021 itu harus, kalau hanya berikan penyuluhan selama ini tak juga berhasil.
kami kerjasama dengan Pak Gajarinya, dengan Pak Kapolres dan sebagainya untuk membina. Itulah upaya kita. Dan untuk yang itu sangat bagus juga. Baik, terima kasih. Waktu Terima kasih. sudah habis. Terima kasih. Baiklah, kepada paslon nomor urut 2, ya, kami ingin memberi sebuah pertanyaan. Kita kan tahu pada saat ini dalam pilkada kita ini, di mana kita harus menjaga khususnya ya bagi ASN kita netralitas mereka, kemudian juga datuk-datuk penghulu kita. Sementara bagaimana Bapak atau paslon nomor 2 ini menjaga netralitas mereka, karena kan kita tahu selepas pilkada ini Pak Yatno dan Jamiluddin kan lagi kembali lagi di kekuasaan dia, ya. Dan kita menemukan kadangkala seperti ketidaknetralitas mereka. Demikian. Terima kasih. Paslon nomor 4 Adinda Afrija Sintong. Bagaimana sistem informasi pembangunan dan pelayanan publik Rokan Hilir masih menjadi persoalan berdasarkan yang dihadapi oleh masyarakat. Reformasi birokrasi yang menjadi jargon pemerintah sebelumnya menunjukkan hasil yang optimal. Bagaimana upaya saudara untuk meningkatkan performa birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir?